Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah SBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita bahwasanya hidup kita ini akan berakhir dan perjalanan kita sangat panjang. Banyak hal-hal yang mesti kita lalui sampai kita ditentukan di neraka atau di surga. Lalu apa saja yang terjadi ketika kita berada di pintu surga atau pintu neraka? Sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, "La tazalu qadama ibni Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tak dapat bergerak kaki kita, terkunci kaki kita, tergembok kaki kita, tak bisa bergerak kanan kiri depan belakang, sedikit pun tidak bergeser kaki kita. Hatta yus'ala an khamsin, sampai kita bisa menjawab 5 pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 pertanyaan tersebut? Pertanyaan yang bisa membuat kita bisa berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Umur kita dihabiskan untuk apa? Banyak orang hari ini yang diberikan umur panjang, tapi dengan umur panjang itu justru dosanya yang bertambah panjang. Banyak orang yang hari ini diberikan umur panjang, tapi justru dia tidak pandai memanfaatkan peluang Allah berikan itu. Makanya Nabi SAW sebutkan, sahabat bertanya, umur yang paling baik itu seperti apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umur yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, baik pula amal ibadahnya. Semakin tua semakin rajin dia ke masjid. Ada juga orang semakin tua semakin jauh dari Allah. Ini salah satu dari tanda umur itu tidak berkah. Umur yang buruk itu seperti apa ya Rasulullah? Kata sahabat, Nabi menjawab, man tala umruhu wa su'a amaluhu. Orang yang umur panjang tapi tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, tak pernah berwudu, tak pernah bersilaturahmi, tak pernah mengaji dan seterusnya. Ketika kita bisa menjawab umur kita dihabiskan untuk apa? Saya habiskan umur saya ya Allah untuk beribadah kepadamu, bekerja pun untuk menopang supaya badan saya kuat bisa beribadah kepadamu. Lalu terbukalah sedikit kunci gembok itu, tapi belum bisa melangkah kemana-mana. Lalu pertanyaan kedua adalah ansyababihi bima ablah. Masa mudamu kata Allah engkau habiskan untuk apa? Banyak orang hari ini, anak-anak muda hari ini menghabiskan waktu untuk foya-foya, berharap tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Itu angan-angan dan keinginannya. Tapi kalau hidup mudanya habis untuk foya-foya, lalu tuanya renta papa kedana, tak ada harta benda, lalu matinya insya Allah neraka tempatnya. Maka tidak ada pemuda yang paling baik itu adalah pemuda yang akhlaknya baik dan dekat kepada masjid. Tak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah kalau masih ada syabab nasa'u fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ke masjid. Orang tua ke masjid itu sudah hal yang wajar, tapi ketika anak muda datang ke masjid itu luar biasa. Kemudian pertanyaan ketiga baru bisa kita bergeser sedikit kaki kita dari lepasan cengkeraman gembok neraka itu. Pertanyaan ketiganya adalah an-malihi min aina tasabah. Harta kita dapatkan dari mana? Dengan cara yang halal kan atau dengan cara yang haram? Dengan cara yang halal saja diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan cara yang haram, cara yang Allah benci, tentu proses ini sangat lama. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah itu dalam Al-Quran dijelaskan alaihissallahu biahkamil hakimin. Pengadilan yang paling adil itu adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa lari dari hakim Allah itu. Maka ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Kita mesti tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi terkaya. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebutkan begini bapak-bapak. Ambo menengok Abdurrahman bin Auf kata Nabi yang paling terakhir masuk surga. Lalu sahabat yang lain bertanya,
Kenapa Abdurrahman bin Auf Rasulullah terakhir masuk surga? Apa kata Nabi? Karena sahabatku yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia terakhir? Karena lamanya proses hisab. Hisab apa? Hisab daripada harta Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kita menginvestasikan harta kita? Tak lain tak bukan adalah harta itu mesti bermanfaat bagi orang banyak. Lanjut pada hadis berikutnya, dari mana harta itu didapat? Wabima anfaqah, kemana dimanfaatkan, kemana dibelanjakan. Nah, ini yang mesti kita pahami. Kalau ada, alhamdulillah, kita belajarkan di jalan yang benar, alhamdulillah, itu nanti akan kita minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, famaza amila fi ma alima. Ilmu yang sudah dia pelajari, sudah dia ketahui, sudah dia dapat, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang hari ini berilmu, tahu dia sholat itu wajib, tapi begitu dengar azan dia biasa saja. Bahkan mau tak sembahyang hari ini, lewat zuhur, lewat asar, dengan sadar bahwasanya dia meninggalkan sholat, tapi dia tahu sholat itu wajib. Maka orang seperti inilah yang kemudian Allah akan tanya, engkau tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi kenapa engkau tidak laksanakan? Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin. Orang yang sholat seperti inilah, yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja seperti inilah, tempatnya dia neraka. Yang nama nerakanya adalah fawailul, neraka wail. Satu di antara 7 neraka itu namanya neraka wail terkhusus. Kemudian ada lagi neraka sakor. Kenapa ditempatkan di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami orang yang tidak sholat. Di bulan Rajab ini ada peristiwa besar khusus menjemput sholat yang kita mengenalnya dengan istilah Isra dan Mi'raj. Di bulan sholat Allah, di bulan ini Allah perintahkan Nabi untuk menjemputkan secara langsung sholat. Maka saya berpesan kepada kita semua, terkhusus diri saya pribadi, sesulit apapun, sesempit apapun, separah apapun kondisi kita, dan sekelam apapun masa lalu kita, sebanyak apapun dosa kita, sholat. Kita tak tahu amalan mana yang masukkan kita dalam surga. Mungkin sholat kita yang sekali tadi itu yang menghapus segala dosa-dosa kita. Minallah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.